Ramayana. Saya Putreka. Saya Viva Kezia Ramananda. Saya Suganda. Saya Azikra. Kami akan menyajikan tabel distribusi frekuensi dan histogram mengenai ukuran letak data berkelompok menggunakan data bulan lahir siswa kelas 12 MIA 1. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 2 mendata bulan lahir siswa 12 MIA 1 dengan rentang 1 sampai 12 dari total siswa 36 siswa. Pada bulan Januari ada 4 orang. Februari ada 4 orang. Maret ada 6 orang. April ada 3 orang. Kemudian Mei 2 orang. Juni tidak ada, tahun 0. Terus Juli ada 2 orang. Pada bulan Agustus ada 4 orang. Bulan September ada 2 orang. Bulan Oktober ada 1 orang. Bulan November ada 5 orang. Dan pada bulan Desember ada 3 orang. Kemudian saya masukkan ke tabel distribusi frekuensi dari bulan Januari sampai Maret. Frekuensinya 14. Bulan April sampai bulan Juni ada 5 orang. Bulan Juli sampai bulan September ada 8 orang. Bulan Oktober sampai bulan Desember ada 9 orang. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 14 ditambah 5 jadi 19. 19 ditambah 8 jadi 27. 27 ditambah 9 jadi 36. Dan total frekuensinya 36 orang. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan kuartil bawah. Kali ini saya akan menentukan bagaimana mencari kuartil bawah. Kali ini kita mencari P terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tepi bawahnya, yaitu 1 dikurang 0,5. Selanjutnya ada jarak frekuensi sebelumnya atau YFS sama dengan 0. Untuk frekuensinya yaitu 14. Ada kelas interval yaitu 10 dikurang 7 sama dengan 3, 7 dikurang 4 sama dengan 3, 4 dikurang 1 sama 3. Jadi kelas intervalnya sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk yang P sama dengan 9. 9 ini masuk ke kelas 1 sampai 3.
Selanjutnya kita akan menghitung kuartil bawahnya, yaitu Q1 sama dengan X9 sama dengan, kita masuk ke rumusnya, yaitu TB ditambah P dikurang JFS dikali K per F. Selanjutnya kita masukkan TB nya 0,5, sedangkan P nya yaitu 9, JFS nya 0, kelas intervalnya 3, dan frekuensinya 14. Setelah itu 0,5 ditambah 27, karena hasil dari 9,0 dikali 3 per 14 sama dengan 0,5 ditambah 1,92, hasil dari 27 per 14 sama dengan hasilnya 2,42. Ini adalah hasil dari kuartil bawah. Langkah yang pertama adalah untuk menentukan letak dari kuartil yang ketiga. Nah, yang kedua adalah menentukan nilai. Sekarang kita tentukan letaknya dulu. Kuartil yang ketiga adalah Q3 sama dengan data 3/4 per N sama dengan data yang ke 3/4 dikali 36 sama dengan data yang ke 27. Data yang ke 27 berarti itu terletak pada kelas yang ke-3. Berarti di sini. Ini di sini. Kenapa? Data yang 27 terletak di antara data 20 sampai data ke 27. Jadi bisa kita tuliskan di sini 7 sampai 9. Untuk mencari nilai dari kuartil yang ketiga adalah kita bisa menggunakan rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan 3/4 dikali N dikurangi sigma Fs dibagi dengan Fi dikali C. Terus C. Yang pertama adalah TB. TB itu adalah tepi bawah dari kelas kuartil yang ketiga tadi. Terus tepi bawah adalah batas bawah kurangi 0,5. Jadi sini 7 dikurang 0,5 sama dengan 6,5. Lalu di sini kita butuhkan adalah N. N kan sebenarnya kita sudah dapatkan tadi adalah 36. Kemudian sigma Fs artinya adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil yang ketiga. Berarti ini ada berapa atau langsung diambil dari sini boleh, sama dengan 19. Kemudian Fi artinya frekuensi di kelas kuartil yang ketiga ini, berarti ini ya, sama dengan 8. Kemudian yang kita harus tentukan adalah C. C adalah panjang kelas. Untuk menunjukkan panjang kelas bisa kita lakukan dengan memperhatikan solusi antara batas bawah dari kelas yang pertama dengan kedua adalah 1/4, itu artinya ditambah dengan 3. Maka dengan demikian C-nya adalah 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, berarti Q3 sama dengan 6,5 ditambah dengan 3/4 N. Sebenarnya kita udah dapat tadi 3/4 N adalah 27. Berarti di sini adalah 27 dikurangi dengan sigma Fs sama dengan 19 dibagi dengan frekuensi Fi adalah 8, kemudian dikali dengan C yaitu 3. Maka kita tuliskan lagi Q3 sama dengan 6,5
ditambah 27 dikurang 19 dikali dengan 3, hasilnya 24 per 8, sama-sama dibagi 2, hasilnya 12/4. Selanjutnya Q3 sama dengan 6,5 ditambah dengan 12/4 sama dengan 3. Berarti di sini kita tulis lagi Q3 sama dengan 6,5 ditambah 3. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 9,5. Jadi jumlahnya adalah 9,5. Di sini saya akan mencari desil kelima. Untuk menentukan P, saya gunakan rumus 5/10 kali N. Itu 5/10 dikali dengan 36, hasilnya 18. 18 ini merupakan kelas 4 dan 6, sehingga F-nya adalah 5 dan JFS-nya adalah 14. Lalu untuk panjang kelas intervalnya 4 dikurang 1 yaitu 3. Gunakan rumus TB ditambah P dikurang JFS dibagi F dikali K. TB-nya di sini 4 dikurang 0,5 jadi 3,5. Ditambah P-nya 18, JFS-nya 14, F-nya 5 dikali dengan K-nya 3. 3,5 ditambah 18 kurang 14, 4 dikali 3 bagi 5, 3,5 ditambah 12 dibagi 5, 3,5 ditambah 12 dibagi 5, 2,4, sehingga 3,5 ditambah 2,4 hasilnya 5,9. 5,9 ini merupakan hasil dari desil kelima. Ini saya akan menjelaskan cara mencari persentil ke-85. Untuk mencari persentil ke-85, kita harus gunakan rumus P sama dengan 85 per 100 dikali N sama dengan 85 per 100 dikali N, masukkan N dari jumlah frekuensinya 36, hasilnya jadi 30,6. Ini termasuk ke dalam kelas 10 sampai 12. Kita ketahui bahwa 27 itu adalah JFS-nya. Kemudian 9 itu adalah frekuensinya. Sama dengan F-nya 30,6. Kita gunakan rumus TB ditambah P dikurang JFS dibagi F dikali dengan K. Untuk mencari TB itu adalah 10 dikurang 0,5 menjadi 9,5 ditambah P. P-nya adalah 30,6. Kemudian dikurang JFS-nya 27 per F-nya adalah 9 dikali dengan K. K-nya adalah 3, 4 dikurang 1.
kemudian 9,5, 6 dikurang 27 itu hasilnya 3,6 per 9 dikali dengan 3, 9,5 ditambah dengan 3,6 per 9 dikali 3 itu hasilnya 1,2, kemudian 9,5 ditambah 1,2 itu hasilnya adalah 10,7. Jadi hasil dari persentil ke-85 adalah 10,7. Ya. Ini merupakan data histogram. Ini adalah frekuensinya dan ini adalah nilai dari bulan lahir 12 Mei 1. Oke.